penyerti dengan NIM H052335. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir mata kuliah kelas rangkap B dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilham S, SPD MPD. Pemahaman saya terkait dengan materi pendidikan kelas rangkap yaitu pendidikan kelas rangkap atau biasa disingkat dengan PKR adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru dalam menghadapi atau mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam waktu yang bersamaan dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Nah, PKR ini juga dapat diartikan sebagai seorang guru yang mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Adapun tujuan, fungsi, dan manfaat dari PKR, yang pertama yaitu quantity dan equity. Nah, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, PKR memungkinkan guru untuk memenuhi asas kuantitatif atau jumlah dan eksekutif atau pemetaan. Nah, dengan jumlah guru yang ada, kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar jumlahnya. Di samping itu, kita mampu memberikan layanan yang merata. Yang kedua yaitu ekonomis. Nah, PKR memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi biaya pendidikan. Nah, betapa tidak dengan seorang guru atau beberapa guru saja proses pembelajaran dapat berlangsung. Dengan demikian juga dengan satu ruang atau beberapa ruang kelas, proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Jadi, secara ekonomis, biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat akan lebih kecil. Oleh karena itu, dengan jumlah dana pendidikan yang sama, perluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan sehingga daerah yang sulit, kecil, dan terpencil sekalipun. Di sini masih ada 4 fungsi, tujuan, dan manfaat dari PKR, namun saya hanya menjelaskan 2. Pada pendidikan kelas rangkap ada 3 model pembelajaran. Yang pertama yaitu model PKR 221, yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. Kemudian yang kedua model PKR 222, yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruangan. Dan yang ketiga yaitu model PKR 333, yaitu 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Dalam menyusun jadwal harian pada kelas PKR, harus mempertimbangkan beberapa kelas yang dirangkap. Misalnya mata pelajaran yang akan diajarkan, topik-topik apa saja yang akan dibahas, dan juga format pembelajaran yang mana yang akan digunakan. Pengelolaan kelas rangkap dalam arti fisik meliputi 3 unsur. Yang pertama yaitu penataan ruang kelas, kemudian pengaturan dana, dan pengaturan panjangan. Nah, penataan ruang kelas ini sangat penting karena iklim pembelajaran yang dipengaruhi oleh keadaan fisik atau keadaan ruang. Nah, kemudian penataan ruang kelas ini diciptakan secara kondusif agar murid merasa betah belajar di kelas. Nah, di samping itu, ruang kelas yang ditata dapat menciptakan semangat belajar siswa. Kemampuan untuk mengelola kelas sangat penting bagi seorang guru, terutama bagi guru PKR, karena yang dihadapi adalah murid-murid dengan berbagai unsur atau kepribadian, kemampuan, dan minat yang berbeda. Nah, meskipun guru telah menguasai materi dengan baik dan bagusnya persiapan mengajar yang disusunnya memungkinkan besar ia akan menghadapi masalah pada saat proses pembelajaran yang berlangsung karena ia tidak mampu mengelola lingkungan kelasnya. Untuk menunjang belajar mandiri, perlu adanya suatu iklim yang mendorong murid dan guru memanfaatkan sumber belajar. Nah, iklim tersebut adalah menyediakan sumber belajar, menciptakan lingkungan belajar, dan membentuk kelompok belajar. Nah, apabila iklim itu sudah terbentuk, maka tugas guru adalah memanfaatkan secara maksimal iklim tersebut bagi kepentingan belajar mandiri.
Peranan tutor sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Nah, tutor adalah perpanjangan tangan guru, yaitu membantu guru dalam proses pembelajaran murid. Oleh karena itu, ia bukan pengganti kehadiran guru di kelas. Demikian penjelasan pemahaman saya mengenai materi pendidikan kelas rangkap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.